Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi. Dan saat ini di ruang dengar maupun ruang visual, kita sudah melihat Romo yang kita kasihi, Romo Pius Nofrin PR. Halo Romo, apa kabar Romo? Halo Mbak Rofi, kabar baik, apa kabar juga? Baik Romo, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya Romo ya. Walaupun Ya, lewat Zoom, tapi tetap berjumpa dengan para sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, betul. sahabat semuanya, sebelum kita memulai acara ini, seperti biasa, mari kita siapkan hati dan kita buka hati bagi Roh Kudus. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Nofrin. Silakan Romo. Baik, mari para sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali renungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami melambungkan madah dan pujian, ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu untuk segala berkat yang kau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk segala kemurahan, untuk segala pengalaman iman yang boleh kami terima. Dan secara khusus ya Bapa, kami mohon berkat-Mu pada kesempatan permenungan ini, agar kami dapat bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, dan terlebih lagi melaksanakan apa yang menjadi amanat-Mu dalam bacaan-bacaan hari ini. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Nofrin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai dengan 10. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Aku menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keluarga imam yang tinggal di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosia, turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia. Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, janganlah berkata aku ini masih muda belia, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Syuk- Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia bersabda kepadaku, sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menaikkan Mazmur tanggapan dengan penuh sukacita. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Engkau, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu.
Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang daripadamu. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menaikkan Mazmur tanggapan, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, dan ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Nofrin untuk bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama. Romo, selama kurang lebih 1 jam ke muka, kita akan bersama-sama dengan sahabat oase rohani Katolik untuk merenungkan firman Tuhan dan juga untuk bersharing firman Tuhan ya Romo ya. Supaya setiap yang mendengar kembali memiliki semangat dan harapan yang baru tentunya di hari ini. Romo, Ya, tadi bacaan pertama tentang Nabi Yeremia ya Romo ya. ya betul. Iya, itu hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan pertama tadi? Ya. Dalam bacaan pertama, kita mendengar tadi kisah dari Nabi Yeremia
Yeremia sendiri, arti katanya adalah Tuhan yang mengangkat. Jadi Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang mengangkat ya Nabi Yeremia. Kenapa eh, artinya itu? Dari arti nama itu sendiri sudah menjelaskan siapa itu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini salah seorang nabi yang dipanggil cukup awal, ya. Dalam arti masih dalam usia muda belia. Nah, karena usia yang muda belia ini, Nabi Yeremia pada awalnya merasa tidak begitu percaya diri untuk mewartakan, ya, memberikan kesaksian kepada bangsa Israel dan juga kepada Raja Yosia pada saat itu. Tetapi kembali ke arti nama tadi, ya, Tuhan yang mengangkat, Tuhan kemudian membombong, Tuhan menguatkan hati Yeremia. Jangan takut, jangan minder. Walaupun kamu usianya lebih muda, tetapi aku akan membackup kamu. Tuhan Allah itu berdiri di belakangnya, dan kemudian Nabi Yeremia menjadi corong dari perpanjangan lidah dari Allah sendiri. Maka dari em, sabda inilah, ya, dari kekuatan akan janji Tuhan ini, Nabi Yeremia kemudian memberanikan dirinya, ya, termasuk untuk menghadap seorang raja. Bisa kita bayangkan, ya, mungkin di Nabi Yeremia usia 20-an, ya. Rajanya di usia 50. Lalu kemudian dia memberanikan diri untuk ngasih tahu raja, kamu itu salahnya ini. Ya. Pasti kan ada pikiran macam-macam, ya. Ini sopan nggak ya? Ini aku kelewatan nggak ya? Sebagai seorang muda yang mengingatkan orang yang lebih tua. Tapi itulah, ya, yang menjadi eh, permenungan kita pada hari ini, bahwa untuk menjadi saksi Tuhan, memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, itu kita tidak memandang usia. Ya. Siapapun bisa menjadi saksi Tuhan. Saya sendiri ketika ditabiskan, itu usia saya 32, 33 tahun. Ya. Lalu kemudian tentunya masuk ke gereja, paroki, ya, di DPH, itu semuanya lebih tua dari saya. Ya. Saya sebagai seorang imam baru, ya, usia 33 tahun. Lalu kemudian ketika rapat-rapat, ketemu di gereja, ketemunya orang-orang yang lebih senior semua. Ya. Saya mengalami juga seperti Nabi Yeremia. Ini apa saya pantas ya ngomong, eh, memberikan wejangan, memberikan nasihat. Tapi kemudian sabda Tuhan hari inilah yang menguatkan saya juga. Ya. Jangan ragu, ya, aku yang akan menuntun engkau. Apa yang keluar dari mulutmu itu adalah sabda Tuhan. Ya. Dan sabda Tuhan itu tidak mengenal usia. Jadi walaupun usia saya masih terbilang muda, tapi kemudian ketika saya bertindak eh, dalam gereja, ya, di situ bukan pertama-tama saya yang bertindak, tapi di situ kemudian saya menempatkan diri saya sebagai seorang yang memberikan kesaksian bahwa Tuhan sendiri yang berbicara. Maka Bapak Ibu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ya, satu poin permenungan hari ini, kita semua sama seperti Nabi Yeremia. Kita diajak untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Saat ini bicara tentang hal rohani itu mungkin menjadi sesuatu yang anti mainstream, ya. Dalam arti kadang kita ntar dulu deh kalau ngomong tentang hal-hal rohani, ya. Lebih enak ngomong tentang gosip, ya. Ngomongin artis, ya. Ngomongin kehidupan orang, ya. Ngomongin makanan, ngomongin hobi, ya. Mungkin kalau kita ngumpul-ngumpul temanya seperti itu. Tapi mungkin ketika ngomong tentang agak berbau rohani sedikit, mungkin kita mundur. Ya. Ngerasa, janganlah nanti takut salah.
nanti takut gimana gitu ya. Jadi perbincangan rohani itu jarang terjadi, termasuk dalam pertemanan, dalam komunitas. Nah, ini bisa menjadi satu introspeksi juga untuk kita ya. Kenapa kita mesti ragu-ragu ya ketika berbicara tentang hal-hal rohani? Mungkin ada orang yang butuh juga sapaan rohani, ya. Ya. Butuh cerita dari kita, sharing mukjizat mungkin. Itu satu hal yang juga dibutuhkan oleh orang lain. Ya. Maka em, saya lebih suka misalnya kalau di mobil gitu ya bersama dengan OMK, mereka ngomongin em, sakramen tobat misalnya. Ya. Kenapa sih kita mesti tobat berapa bulan sekali gitu ya? Bukannya Tuhan itu sudah mengampuni kita, ya? Kenapa kita harus maju ke ruang pengakuan? Kadang obrolan-obrolan kayak gini berawal dari iseng, tapi kemudian menjadi suatu pemantik untuk memperdalam iman kita. Bagus juga kadang kita membuat suatu obrolan-obrolan rohani. Siapa tahu itu bisa menjadi satu jalan bagi kita yang namanya inspirasi itu kan kita nggak tahu datangnya di mana, kapan ya. Mungkin lewat kata-kata kita yang nggak sengaja sharing kehidupan, itu bisa menjadi jalan bagi orang lain merasa tersentuh dan merasakan kehadiran Tuhan lewat kesaksian kita. Begitu Mbak Rofi. Ya, terima kasih Romo Nofrin. Romo Nofrin menceritakan kepada kita hal-hal yang praktis, yang sehari-hari ya, bagaimana kita bisa ikut mewartakan kebaikan Tuhan. Mungkin tidak harus selalu di mimbar ya Romo ya, untuk mewartakan tentang firman Tuhan ya Romo, tapi juga seperti tadi Romo lagi jalan-jalan sama OMK di mobil, tetap bisa menceritakan kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih Romo. Ya, Romo, ini saya tergelitik nih Romo, membaca bacaan tadi, pertama tadi ya. Ini ternyata Nabi Yeremia ini memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah ya Romo, sejak bahkan masih ada di dalam rahim ya Romo. hmm, Karena di situ disebut, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, perkataan ini sangat sangat menyentuh gitu Romo ya. Apalagi mungkin bagi orang muda yang saat ini mendengarkan dan menonton acara ini Romo. Ternyata Tuhan tuh sudah mengenal kita. Sementara kita sendiri tidak mengenal jati diri kita gitu ya Romo. ya, Ya, bagaimana Romo melalui bacaan ini mungkin bagi orang muda secara khusus, tapi juga bagi kita semua, supaya kita semakin menyadari jati diri kita tuh sebetulnya siapa gitu ya, Romo. Sebelum mungkin kita berani untuk seperti Nabi Yeremia ini mewartakan kebaikan Tuhan. ya. Memang bacaan ini seringkali dipakai pada saat retret, ya. Oh iya, Di sesi-sesi untuk mengenal diri, ya. Em, Bacaan Yeremia ini menjadi suatu ya jalan ya pembuka untuk kita juga untuk merenungkan ya, betapa Tuhan itu sudah punya rencana untuk kita masing-masing ya. Dan kemudian rencana Tuhan itulah yang coba kita temukan dalam hidup. Maka di sini juga ada unsur panggilan bagi teman-teman muda yang mungkin lagi bimbang ya. Aku mau ngapain dalam hidup ini ya. Eh, Apa yang ingin aku kejar ya. Pilihan-pilihan hidup apa yang ingin aku ambil ya. Saya rasa kita bisa mendekati pertanyaan-pertanyaan itu lewat eh, kisah Nabi Yeremia ini ya. Bahwa untuk bisa mengenali diri ya, who am I, siapa saya itu, salah satu jalannya adalah mengenal Tuhan ya, berbincang dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya maksud atas hidup kita. Tuhan yang sudah mengenal kita sejak kita di kandungan. Tuhan yang punya sebuah proyek untuk kita ya. Em, dan kemudian pencarian inilah yang menjadi tugas bagi kita masing-masing ya. Sampai nanti kita menutup mata ya, itu akan selalu kita mencari apa ya Tuhan inginkan dalam hidup kita ya. Ini menjadi suatu eh, poin penting ya bagi kita untuk mengenal siapa kita dalam relasi kita dengan Tuhan ya. Saya rasa ya, semakin kita punya waktu untuk Tuhan, semakin kita bisa berelasi dengan Tuhan,
lewat doa, lewat renungan. Ya. Itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk semakin mengenal diri kita sendiri. Kalau kita ya dalam doa kita coba kita tenang, kita perhatikan satu persatu kata yang keluar dari doa kita. Ya. Itu karena kita akan mengenal, oh situasi kita saat ini sedang begini nih, ya. Aku sedang butuh ini, aku sedang galau karena ini, ya. Maka doa itu menjadi sarana bagi kita, ya. Selain kita berrelasi dengan Tuhan, kita juga semakin mengenal siapa kita. Nah, setelah kita mengenal itu, kemudian kita kemudian ya syukur-syukur ya bisa kemudian menjadi saksi, ya. Setelah mencari, kemudian dapat sebuah titik cerah, oh, kemudian titik cerah itu bisa dibagikan pada orang-orang di sekitar kita. Gitu, Mbak Rofi. Baik, Romo Nofrin, amin Romo. Ya, Semoga kita semua semakin menyadari ya bahwa kita ini kepunyaannya Tuhan, dicintai Tuhan ya Romo ya, ya, sehingga berani untuk mewartakan kabar baik tadi. Romo, ini pertanyaan terakhir di sesi yang pertama nih Romo. ya. Tentunya kalau sudah terpanggil seperti itu, kita harus mempunyai sikap ya Romo ya, supaya kita bisa terus dipakai Tuhan gitu. Nah, sikap seperti apa Romo yang kita perlu adakan untuk bisa terus mewartakan kebaikan Tuhan? Hmm, ya. Tentunya sikap yang pertama adalah sikap iman kita pada Tuhan. Ya. Itu yang tentunya menjadi landasan utama. Ya. Iman kemudian terwujud lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita. Ya. Maka relasi kita dengan Tuhan itulah yang menjadi fondasi dari semuanya. Ya. Kalau kita punya fondasi yang kuat bersama dengan Tuhan, maka juga akan dengan sendirinya yang keluar dari kita ya sebagai bunganya, sebagai buahnya, itu hal-hal yang kemudian juga bisa mengarahkan kita kepada iman akan Yesus Kristus. Ya. Tetapi juga berlaku sebaliknya. Ya. Kalau fondasinya kurang kuat, rapuh, ya, relasi sama Tuhan nggak jadi prioritas, ya, maka buah yang keluar juga kemudian kurang baik, ya. Buahnya menjadi rasa takut, cemas, ya, eh, gelisah, ya, nggak tenang, ya. Karena tadi ya fondasi kita sama Tuhannya itu ada yang nggak beres, ya. Maka kita diundang sebagai orang berdosa tentunya ya, diundang untuk terus-menerus ya merefleksikan dosa kita, mohon ampun di hadapan Tuhan, dan mencoba tiap hari memulai kembali ya, relasi kita dengan Tuhan. Menyadari kekurangan, tetapi siap juga untuk berubah lebih baik. Oh, terima kasih Romo Nofrin. Ya, Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perbincangan rohani kita di sesi yang pertama sudah selesai, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Nofrin, karena setelah yang satu ini kita akan melanjutkan perbincangan rohani kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung bagi Anda yang mungkin baru sempat bergabung bersama dengan kami di sesi yang kedua. Kita sudah bercakap-cakap dengan Romo Nofrin di sesi yang pertama tentang bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia. Dan saat ini kita akan kembali bercakap-cakap tentang firman Tuhan dengan Romo Nofrin dari bacaan Injil tadi ya Romo ya, yang Romo sudah bacakan bagi kita semua. Kabar baik apa Romo yang bisa kita petik dari bacaan tadi? baik. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melanjutkan permenungan kita pada hari ini. Kalau tadi di sesi pertama, bacaan dari Yeremia, kita semua diundang seperti Nabi Yeremia untuk menjadi saksi cinta kasih Tuhan, saksi kebaikan Tuhan untuk sesama kita. Bacaan Injil hari ini kiranya menjadi penyeimbang. Kalau kita kenal itu ada listrik itu ada positif, ada negatif. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ada sebuah titik imbang ya supaya kita
hidupnya nggak terlalu di atas, nggak tahu di bawah ya. Titik imbangnya adalah kalau tadi kita cenderung untuk keluar ya, bersaksi, bercerita, bacaan Injil mengajarkan kita untuk mendengarkan ya, kembali mendengarkan sabda Tuhan, sikap reflektif ya. Maka ini menjadi penyeimbang kita dalam hidup beriman. Jadi nggak melulu kita ngomong-ngomong terus ya, tetapi ada saatnya juga kita hening, kita diam di hadapan Tuhan ya, untuk merenungkan sabda Tuhan. Mengapa? Karena tadi dalam bacaan Injil kita melihat ada 4 jenis tanah ya, tempat benih itu ditabur. Apa aja tadi ya? Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Lalu kemudian ada benih yang jatuh di semak duri. Dan kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Ya. Lalu kemudian berbuah. Maka ini menjadi cerminan juga ya, akan hati kita masing-masing. Kita bisa menilai ya, hati kita terhadap sabda Tuhan itu yang mana. Jenis tanahnya yang mana. Yang berbatu, yang eh, semak duri, ya, atau yang subur. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, renungan untuk kita semua. Mengapa ini penting untuk kita renungkan? Ya, karena mendengarkan itu tidak mudah. Ya. Walaupun secara anatomi tubuh kita diberikan satu mulut dan 2 telinga, ya. Dalam bahasa sederhananya kita diajak untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Tapi pada kenyataannya sulit bagi kita. Kecenderungan kita adalah ingin didengarkan. Kita yang pengen ngomong aja terus ya. Tapi jarang mau untuk mendengarkan orang lain dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Maka Injil hari ini menjadi semacam pengingat, ya, reminder untuk kita semua. Ada sikap hati yang perlu kita usahakan, yakni mendengarkan. Kalau kita pergi ke gereja ya hari Minggu, mendengarkan bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, ya, kita bisa bertanya, ya, berapa persen kita bisa mendengarkan bacaan-bacaan itu dengan baik. Ya. Mungkin ada kecenderungannya dalam diri kita ketika dengar bacaan pertama, mungkin masih agak fokus. Bacaan kedua udah mikirin, aduh, ini kapan selesainya misalnya ya. Ya. Bacaan Injil kemudian udah mulai mikir, aduh, abis ini makan apa ya, abis ini kemana ya. Ada banyak gangguan ya dalam diri kita untuk mendengarkan. Nah ini menjadi PR kita bersama ya. Bagi saya juga, bagi para pendengar Oase Rohani Katolik juga belajar untuk mendengarkan, terutama mendengarkan sabda Tuhan. Kita perlu mengusahakan sikap hening dalam diri kita. Sikap hening ini perlu diusahakan. Latihan rohani itu dulu saya pernah diajarin ya sama seorang romo dalam retret. Inti dari latihan rohani itu adalah latihan mengalahkan diri sendiri. Saya rasa perkataan ini benar. Latihan rohani adalah latihan mengalahkan diri sendiri. Apa isi latihan rohani? Kalau kita retret, kita disuruh hening. Ya. HP-HP biasanya dikumpulin. Ya kan? Suruh hening. Lalu kemudian latihan rohani lainnya apa? Kita diajak untuk sendiri. Kita nggak boleh ngobrol. Lebih banyak waktu sendiri. Kecenderungan kita kan sukanya rame. Ya. Ngumpul sana, ngumpul sini. Ya. Tapi latihan rohani itu mengajarkan kita untuk sendiri. Diam, mencari waktu sendiri. Latihan yang lain, puasa. Ya. Biasanya kita makan ini, makan itu, lalu kemudian makannya dikontrol. Ya.
makan sederhana, atau makannya eh, biasanya 3 kali menjadi 2 kali sehari. Maka benarlah prinsip latihan rohani itu adalah ajire kontra, atau melawan sebuah tindakan, sebuah kecenderungan dalam rangka untuk mengalahkan diri sendiri ya. Tentunya tanda petik ya, mengalahkan ada eh, keinginan, ada nafsu kita ya. Ini yang ingin kita coba untuk kontrol lewat latihan-latihan rohani. Dan bagi kita semua tentunya sabda Tuhan hari ini ya, benih yang baik itu nggak bisa datang begitu saja. Ya. Benih yang baik, tempat tadi benih itu tumbuh dan subur, itu sebuah tanah yang mesti diusahakan. Ya. Padi itu ditanam itu perlu di setting tanahnya, ya nggak bisa langsung subur gitu aja ya. Perlu dibajak, perlu dikasih pupuk, ya perlu diolah, lalu kemudian padi itu bisa tumbuh dengan subur. Maka diri kita juga seperti itu, kita bisa bayangkan ya. Perlu usaha dari kita, ya. Mengolah hati, tempat di mana kemudian benih itu bisa tinggal. Kalau kita em, terlalu banyak ketakutan, kegelisahan, ya, maka benih itu sama seperti yang tumbuh di pinggir jalan tadi, ya, akan sulit. Tapi kalau hati kita penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan, ya, berserah, bersyukur kepada Tuhan, ya, saya rasa itu menjadi sebuah tanah yang subur, ya. Hati yang mengampuni, ya, walaupun sulit, ya, tapi berusaha untuk mengampuni sesama. Saya rasa hati yang seperti ini adalah tanah-tanah yang subur, yang kemudian benih itu bisa tumbuh dan berbuah. Begitu, Mbak Rofi. Romo, terima kasih Romo Nofrin untuk permenungan dari bacaan Injil tadi ya Romo ya. Ya, Terlebih juga Romo mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan latihan rohani tadi Romo, yaitu latihan untuk mengalahkan diri sendiri. Memang nggak mudah ya Romo ya. Barangkali kalau bagi emak-emak itu kayaknya kalau ngumpul nggak asik kalau nggak ngomongin orang. Nah, itu mungkin harus emak-emak harus sering hening. Jadi belajar untuk mengalahkan diri sendiri untuk daripada ngomongin orang seperti tadi bacaan pertama lebih baik membicarakan perbincangan rohani ya Romo ya. ya, Sharing-sharing seperti itu. Baik Romo. Romo, apakah Romo ada cerita nih Romo bagaimana sih seseorang yang mempunyai sikap hati yang benar atau boleh dikatakan hatinya tuh seperti tanah yang subur tadi gitu Romo. Sehingga ketika menghadapi penderitaan hidup, persoalan, dia tetap bisa berbuah gitu. Padahal kalau kita lihat kayaknya, aduh kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi karena dia tanah hatinya tuh baik, tetap bisa berbuah gitu Romo. ya, ya. Saya pernah bertemu satu pasang orang tua, ya, yang menghadapi anaknya. Anaknya ini mengalami apa ya? Pengalaman dibully di sekolah. Ya. Eh, Singkat cerita, anak ini di kelas 4 atau kelas 5 gitu ya, eh, mendapatkan pernah mendapatkan pembulian gitu ya. Dan ternyata itu membekas, ya. Membekas terus sampai saat ini anaknya udah kuliah. Ya. Pengalaman itu selalu dia bawa dan kemudian juga mempengaruhi hidupnya. Cenderung tertutup, ya. Agak takut untuk menyampaikan gagasan gitu ya. Kalau ditanya itu eh, kayak sulit banget ya jawaban keluar gitu ya. Maka ini satu pesan ya untuk kita semua. Eh, Stop bullying pertama ya. Mungkin nggak sadar kita membuli orang lain. Tapi efeknya itu begitu besar loh untuk satu orang itu ya. Mungkin lewat kata-kata kita nggak sengaja, lewat tindakan kita yang bercanda gitu ya. Tapi ternyata efeknya begitu panjang, begitu dalam untuk seseorang ya.
Maka syukur-syukur kita berharap kita nggak menjadi orang yang membuli orang lain, ya, karena efeknya itu begitu besar. Tapi yang kedua saya yang kagum adalah salut dengan orang tua ini, ya, yang mencoba selalu eh, mendampingi anaknya, ya, yang penuh dengan itu pengalaman kelabu, ya, Ya. nggak pede, takut-takut. Salah satunya adalah kekuatan doa. Gak henti-hentinya orang tua itu mendoakan anaknya ini demi kebaikannya. Lalu yang kedua itu berusaha untuk mengikutkan anak ini di kegiatan-kegiatan gereja gitu ya. Karena merasa eh, tempat yang kurang lebih relatif aman ya untuk anaknya untuk bisa mengembangkan diri ya. Maka diajak untuk ikut yuk gabung di OMK ya, ikut kur ya. Kalau ada acara Natalan, Paskahan diikutin gitu ya. Ya. Lalu kemudian sekarang udah mulai loh terjadi sedikit perubahan ya pada anaknya. Lebih pede, lebih em, berani untuk ngumpul dengan yang lain. Luar biasa. Itu suatu suatu proses yang panjang ya. Dan sekarang mereka berdua bisa sharing seperti itu ya setelah melewati tahun-tahun yang nggak gampang itu. Dan selama tahun-tahun itu kekuatan mereka adalah doa ya. Kekuatan mereka penyerahan diri sama Tuhan. Ya, amin. Doa itu yang kemudian mengubah. Maka benar ya, doa itu kuasanya itu luar biasa loh Bapak Ibu ya. Amin. Ya, doa itu kalau kita hayati, kita hidupi dengan benar, kita seriusin, kita sepenuh hati gitu ya, itu bisa mengubah orang, mengubah diri kita. Ya. Sekarang anaknya menjadi lebih cemerlang, ya, menjadi lebih riang, ya. Itu Amin. satu satu sharing yang buat saya sangat meneguhkan sih, ya. Ya, Itu salah satu tanah yang subur buat saya. amin, amin. Terima Ya, kasih Romo Nofrin untuk sharingnya yang juga ya, semakin meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita, Romo. Baik, sama-sama. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya kita berdua undur diri dari tengah ruang dengar maupun ruang visual dari sahabat Oase Rohani Katolik. Sebelumnya, Romo, apakah ada sebuah kesimpulan dari bacaan-bacaan kudus kita pada hari ini? Baik. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita punya dua pesan penting dari bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan. Ya. Iman adalah anugerah yang mesti kita bagikan kepada orang lain. Ya. Dan yang kedua, selain kita bersaksi, kita juga perlu dari hati kita masing-masing membuat hati kita sebagai tanah yang subur. Ya. Kita ingin menyiapkan hati kita, ya, mengusahakan hati kita sebagai tempat persemaian sabda Tuhan, sehingga sabda Tuhan bisa hidup dan bisa meresap dan kemudian bisa kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Terima kasih, Romo Nofrin. Ya, Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menutup perjumpaan kita yang penuh berkat Tuhan pada hari ini dengan doa dan juga mohon berkat Tuhan melalui Romo Nofrin. Silakan, Romo. mari kita akhiri permenungan kita hari ini dengan mohon doa dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan permenungan bersama pada hari ini lewat Nabi Yeremia, lewat Injil hari ini yang mengajarkan kami semua untuk menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur bagi sabdamu. Semoga sabdamu sungguh dapat kami terima, kami dengarkan dalam diri kami, dan kemudian kami ungkapkan dalam tindakan kami sehari-hari. Ingatlah kami agar kami selalu berada dalam kasih karuniamu, dan juga hindarkanlah kami dari segala hal-hal yang jahat. Semoga lewat apa yang kami lakukan, kami dapat semakin menebar kasih-Mu kepada orang-orang, kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan perhatian dan juga kasih sayang dari kami semua.
Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Nofrin. Sama-sama, Mbak Rofi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.